Yang kedua, contoh dari memulai dengan api dan berakhir dengan abu, Salomo. Ya, kita bisa baca tuh ya. Dia menerima hikmat. Wah, hikmatnya bukan hikmat biasa ya. Tidak ada tandingannya. Ya, termasuk kekayaannya. Tuhan bilang tidak ada yang kekayaan seperti Salomo. Sekali lagi kurang hebat apa? Dia juga yang membangun bait suci, diberi kepercayaan. Bahkan ayahnya ketika membangun ditolak sama Tuhan. Dia mengalami kemuliaan yang besar. Namun di masa tuanya bagaimana? Hatinya menyimpang dan menjadi penyembah berhala. Sesuatu yang sebenarnya sebuah keprihatinan besar, saudara. Nah ini kita baca ya. 1 Korintus 10 ayat 12 ya. Sebab itu, siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, faktanya memulai dengan Tuhan tidak otomatis, saudara, berarti mengakhirinya juga dengan Tuhan. Sekali lagi, memulai dengan Tuhan tidak otomatis berarti mengakhiri dengan Tuhan. Ini bukan untuk nakut-nakuti saudara ya, tapi ini adalah untuk apa? Warning buat kita termasuk saya sendiri. Saya tulis di sini akhir itu lebih penting dari awal. Dalam pandangan manusia, awal yang spektakuler lebih sering diingat-ingat, betul ya? Tapi pandangan Tuhan setia sampai akhir di dalam kemurnian jauh lebih berharga. Sekali lagi, setia sampai akhir di dalam kemurnian jauh lebih berharga. Nah ini ayatnya 2 Timotius 4 ayat ke-7 ya. Nah ini ayatnya mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saya tulis di sini 3 poin refleksi hidup seorang yang melihat ke belakang dan menyimpulkan seluruh hidupnya. Dan kita tahu, saudara, Paulus saat menulis 2 Timotius 4 ini, dia berada di penjara. Ya. Beda dengan penjara yang pertama, di kisah berapa ya? 18 atau 28 lupa saya. Itu ringan, sama-sama penjara tapi ringan. Yang ini, Paulus betul-betul berada di penjara dengan kondisi yang berat karena dia menunggu eksekusi mati. Tapi di sini Paulus masih bisa berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah ini akhir itu lebih penting, saudara. Dan aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Kalau film itu ibaratnya ini happy ending, saudara. Ya. Nah ini, kita belajar sedikit ya dari teks Yunaninya. Ton kalon agona egonismai, ton dromon teteleka, ten pistin tetereka. Ini yang pertama ada kata kerjanya dari egonismai. Dikatakan telah bertarung sungguh-sungguh. Ya. Berarti ketika Paulus bilang aku telah mengakhiri pertandingan, itu bukan mengakhiri sekedar mengakhiri, tetapi di semasa hidupnya Paulus itu sedang apa? Sudah bertarung habis-habisan. Bertarung sungguh-sungguh. Bukan sekedar bertarung biasa. Artinya ada sesuatu pengorbanan, ada sesuatu harga yang dibayar oleh Paulus. Dan teteleka ini apa? Telah menyelesaikan secara penuh. Bukan sekedar garis akhir, saudara. Tapi dia benar-benar dan ya, telah menyelesaikannya. Ini perenungan buat kita. Bagaimana dengan hidup kita saat ini?
Termasuk ketika kita sudah bilang, ini, yang ketiga ya, tetereka, yaitu kita menjaga dan mempertahankan. Jadi, ketika kita bicara, aku telah memelihara iman. Iman yang seperti apa? Itu ada pelajarannya sendiri. Tetapi di sini kita belajar, ada sesuatu yang harus kita jaga. Artinya iman itu kalau tidak kita jaga, hilang. Minimal luntur. Dan kalau kita bicara mengenai jebakan rohani, ya judul yang saya berikan hari ini, itu ketika seseorang bukan dalam sehari, tapi apa? Pelan-pelan. Seseorang yang kehilangan terang itu nggak terasa, tapi apa? Pelan-pelan. Ada seseorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, diurapi ya. Gerejanya luar biasa, tapi pelan-pelan luntur imannya. Pelan-pelan luntur terangnya. Sehingga apa? Ketika itu terjadi, tidak terasa. Ibadahnya jalan, saudara. Ya, sepertinya ada kuasa Roh Kudus, tapi ternyata di situ sudah tidak ada Roh Kudus. Tuhan sudah tidak hadir di tengah-tengah, tapi tidak terasa. Nah ini, teteleka dan netereka ini apa? Memakai bentuk perfect tense, saudara. Yang menunjukkan tindakan yang selesai, tetapi hasilnya tetap berlangsung. Artinya, Paulus itu bukan hanya pernah setia, ya, tetapi kesetiaan itu bertahan sampai akhir hidupnya. Sekali lagi pertanyaan buat kita, bagaimana dengan dengan kesetiaan kita? Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Agonisma ini, perjuangan, peperangan, pertandingan, atletik, konflik yang melelahkan, selalu bertabrakan dengan dosa, dunia, daging, dan kuasa gelap. Sebentar, saudara ya, saya minta waktu. Mami, nih. Ling. Nih. Minta tolong. Apa nih? Kemana sih? Ya, wis. Oke, sorry ya. Paulus sudah berjuang, saudara. Mengalami peperangan, pertandingan atletik, konflik yang melelahkan. Ya. Berapa banyak dari kita mungkin pernah mendengar seseorang yang melayani Tuhan, aku capek loh. Karena apa? Selalu bertabrakan dengan dosa, dengan dunia, dengan daging kita, yang seringkali bertolak belakang dengan firman, dan dengan kuasa gelap. Jadi di sini kekristenan bukan hidup tanpa luka, saudara, tetapi hidup dengan tujuan ilahi. Pertandingan yang baik. Ini saya tulis dimensi perjuangannya Paulus ya. Dia dipenjara, dicambuk, dikhianati, ditolak, dia kelaparan, hampir mati berkali-kali. Namun semua itu disebut pertandingan yang baik. Di sini kayaknya daging kita berontak ya. Kita kepingin kalau ikut Tuhan tuh nyaman, ya. Ini tersedia, itu beres. Tidak ada yang salah dengan itu, karena Tuhan memang sumber pertolongan kita. Tapi di hari ini kita juga belajar dari sisi yang berbeda. Karena apa? Ada sesuatu yang harus kita pertahankan, ada sesuatu yang harus kita jaga. Kalau hari ini kita punya api, kita harus jaga api itu benar-benar supaya jangan padam bahkan redup. Kalau kita hari ini hidup di dalam terang, saudara, jaga terang itu, jangan sampai redup bahkan mati.
Jadi sebab hidup ini tidak ditentukan oleh kenyamanan, tetapi oleh kesetiaan di dalam panggilan kita. Nah, ya, saya tulis di sini, Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan selamat, dan ketika kamu dibenci semua orang karena namaku, nama Tuhan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dua ayat ini memiliki kesamaan, yaitu apa? Kita yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Tidak enak ya di Markus 13 ini ya. Kamu akan dibenci semua orang karena nama Tuhan. Siap tidak kita? Sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak enak. Tetapi pesan Tuhan buat kita semua, kita harus bertahan sampai kesudahannya. Maka kita akan selamat. Saudara, saya tidak perpanjang ya. Itu nanti bisa direnungkan karena ini PR buat kita. Ya. Kita sudah ikut VMP setiap hari, setiap minggu dengan topik yang baru, setiap hari membahas hal-hal baru. Ya. Pertanyaannya, kita sempat melakukan enggak? Ini keprihatinan saya pribadi. Pikiran saya itu gini, saudara. Aduh, aku terima tiap hari hal yang baik. Firman yang baik. Ya. Rasanya belum sempat menyelesaikan PR yang ini. Minggu ada topik baru lagi. Hati-hati. Jangan sampai kita jadi ahli Taurat, jadi orang-orang Farisi, saudara. Kita pintar di pikirannya kita pintar ketika kita bicara. Kita hebat jadi pembicara. Kita mungkin jadi saksi buat orang lain. Ya ada yang lemah dikuatkan, bagus. Tetapi kita lupa loh, untuk diri kita sendiri. Ya. Kita ini harus selalu berbenah, saudara. Ya. Saya pun pernah mengalami fase-fase di mana saya merasa sudah bisa ini, sudah bisa itu. Ya. Lalu apa? Mulai meremehkan. Kadang baca Alkitab, kadang enggak. Kadang bolong, kadang baca. Itu saya lewatin, saudara. Tapi ketika kita belajar dari sosok Paulus, dia boleh mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan dia sudah mencapai garis akhir. Dan dia sudah memelihara iman. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Ya, ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tolong kami yang lemah ini, kami tidak mampu Tuhan dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu Engkau yang memegang kami. Ampuni kami yang selama ini mungkin sudah bersembunyi di balik kemuliaan-Mu, padahal hidup kami masih belum berubah. Hidup kami masih sama, Tuhan. Ampuni kami yang mungkin kami hidup dalam kepura-puraan, padahal hidup kami belum berkenan di hadapan Tuhan. Tapi terima kasih pagi hari ini, kami mau Tuhan memelihara iman kami mau menjaga, terus bertahan sampai garis akhir. Karena kami sadar Tuhan, disitulah kami menerima anugerah keselamatan itu, yang sudah Kau lakukan di atas kayu salib, yang sudah memindahkan kami dari neraka kepada kehidupan kekal. Dan kami mau bertanggung jawab, melewati semuanya itu, dengan kesetiaan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hikmat-Mu memimpin kami semua. Harmonic Brotherhood ini benar-benar boleh berjalan sesuai dengan visi dan misinya Tuhan. Dan di tempat inilah kami boleh tetap bergandengan tangan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan.
Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya serahkan kepada yang berwajib. Ya, yang berwajibnya itu ada tuh. Yang berwajibnya ada. Ayo Bro Yudi, monggo. Silakan. Ya, ada yang berwajibnya. Silakan. Ini kita semua Halo, dididik nih. Monggo, ambil alih. halo, selamat pagi. Pagi ini Shalom. kita udah menerima sharing firman Tuhan dari Pastor Yosef ya, tentang setia sampai akhir. Ya, setia sampai akhir itu harus, yang saya dapat ya harus terus dipupuk terus menerus setiap hari. Ya memang saya pribadi juga kadang masih suka jatuh, tapi segera sadar, sudah mohon ampun sama Tuhan gitu, mohon ampun dosa gitu. Seperti kemarin gitu. Saya ke istri saya, nada saya agak tinggi gitu ya. Terus saya segera mohon ampun sama Tuhan, saya minta maaf gitu. Kemudian itu pagi-paginya itu, nah malamnya sama anak saya yang perempuan gitu. Nada saya agak tinggi, saya minta maaf sama anak saya gitu, saya mohon ampun. Saya coba selidiki hati saya gitu ya. Kenapa ini saya kok gini? Oh ternyata ada kekhawatiran dalam diri saya gitu ya. Ada ketakutan, ada kegelisahan, ini yang membuat saya menjadi hilang fokus gitu, hilang fokus. Ya, ini yang memang harus saya terus praktekkan ya, firman Tuhan itu nggak bisa. Saya bukan jangan sampai saya seperti ahli Taurat gitu ya, yang ingin tahu firman Tuhan banyak itu untuk menghakimi orang gitu ya. Sementara saya nggak mau mengoreksi diri saya sendiri. Ya, terima kasih udah mengingatkan Pastor Yosef. Silakan untuk yang mau sharing berikutnya. Barangkali mau duluan, Pak Irfan, Izin silakan Pak duluan, Irfan. ya Pak Yudi, Ko Simon, thank you. Izin ditolak. Masalahnya masuk apa ibadah Tiap, 7:30 Pastor, sekarang ikut tiap, setengah tiap delapan. hari izin terus. 7:30 Pastor, jadi Iya, iya, iya. mesti berangkat 6:30. Kok Sama. kok kok Adi itu juga sama kayaknya. Ayo, ayo. Ya, thank you Pastor mengingatkan lagi ya. Betul. Saya pikir kita bukan masalah awalnya sih. Ya, makanya kita harus terus dikawal begini Pastor. Mesti setiap hari, bahkan ya kita bertumbuh mesti setiap hari karena ya kita nggak tahu ya akhir itu kan Tuhan yang tentukan gitu. Ya kalau kita lihat banyak pastor cerita kan teman-temannya juga ya tiba-tiba tuh banyak yang Tuhan panggil gitu. Teman di saat itu kita ada di mana gitu loh. Karena waktu kita lihat ya banyak hamba-hamba Tuhan yang saat ini jatuh juga banyak ya. Bahkan teman-teman sendiri lah, teman-teman kita sendiri ya. Ya saya pernah cerita di BR saya tuh ada satu teman yang dulu kita sama-sama sekolah minggu. Dulu berapi-api banget, kita pelayanan ke ujung-ujung, tapi terakhir saya lihat apa IG-nya udah pakai pakai jilbab gitu. Saya bingung gitu. Kaget, bener-bener kaget, Pak. Ya saya dengar dia eh, apa nikah dengan seorang seorang itulah seorang muslim gitu ya. Tapi saya benar-benar kaget gitu. Kok bisa menjual Tuhan dengan apa ya, dengan sepiring apa kacang merah gitu. Jadi ya kita nggak pernah tahu ya. Bahkan saat ini pun kita juga nggak pernah tahu. Makanya kita perlu tiap hari setia, bertumbuh. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang cuman tadi Pak Yudi bilang kali Taurat ya, yang terlalu agamawi lah. Tapi kita lebih perbaruin pikiran buat kita melakukan gitu, buat diri kita, buat keluarga kita. Bahkan kita praktek, kata pastor praktek, tiap hari praktek. Supaya tiap hari kita bertumbuh gitu. Karena hari ini kita selesai, besok belum tahu. Tadi pastor bilang ya kayak yang disebut perjuangan itu sampai akhir itu ada aja dosa, ya kuasa gelap, berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan berbagai macam sampai akhir. Ya itulah jangan sampai kita capek gitu. Karena kita harus nikmatin ya kembali kita bersyukur ya di sini dikawal gitu ya. Kemarin
renungan hilang juga 13 poin. Lupa. Pas pagi-pagi lagi ngomong begini saya ingat, aduh, renungan lupa. Untung udah lewat zona aman 300 ya. Lewat 13 hari. Ya itu kan dikawal kan bener-bener. Nah itu kalau lengah itu dimana kita mungkin ngerasa wah udah sudah baik-baik saja, everything is okay gitu kan. Yang itu suatu jerat yang paling berbahaya sebetulnya kayak tadi Pastor bisa bilang jebakan ya, namanya jebakan itu kalau kelihatan namanya sudah bukan jebakan lagi gitu. Namanya apa ya? Ya nggak ada gunanya jadinya gitu. Nah, jangan kalau kita namanya dijebak berarti kita seringnya nggak sadar, itu yang jadi masalah gitu loh. Terus yang lemah juga di mana kita itu eh, biasanya sih kalau yang sampai lemah itu lelah gitu ya karena jalannya dengan cara yang salah atau terpaksa gitu. Jadi itu juga sesuatu yang akhir yang nggak baik buat kita gitu kalau kita terjebak di situ. Ya itu aja saya cuman 3 aja, lemah, lengah, sama lupa. Thank you. Iya, makasih Pak Indra. 3L-nya. Ya, silakan selanjutnya. Ya, jadi pagi ini firman Tuhan tuh ngingetin untuk kita tetap setia di dalam perjalanan kita ya. Ya sama seperti Musa, ya kan. Musa pun ujungnya nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena ya salah satunya nggak taat dengan perintah Tuhan ya. Hanya gara-gara Tuhan suruh teriak sama batu itu, tapi karena dia marah, Musa pukul batu tersebut 2 kali. Satu hal yang kayaknya di luar kontrol manusia kalau misalkan udah marah gitu kan. Semua kita pasti udah pernah marah sampai akhirnya kita hilang kendali, ya kan? Dan ya itu ya mungkin mau disebut iblis, kayak mau disebut apa kita nggak ngerti, tapi yang penting kita tahu kelemahan kita tuh pada saat kita marah, otaknya ngeblank gitu kan. Yang penting otaknya shortcutnya pendek banget. Sering banget kejadian sama saya, diri saya gitu kan. Kalau udah marah gitu, suka shortcutnya udah beda gitu. Dan ini yang bisa bikin kita bisa bisa gagal dalam kita pengiringan sama Tuhan. Karena kita dididik untuk memberikan kasih, tapi kasihnya nggak ada gara-gara marah kan. Makanya tadi dijelasin bahwa kita nggak pernah tahu gitu kan. Tujuan kita oke lah, semua tujuan kita pengen nyampe ke Kanaan ya. Tapi di dalam perjalanan kita nggak pernah ada yang tahu gitu. Karena itu hak kedaulatannya Tuhan. Saya pikir gitu. Kenapa Musa diizinkan sama Tuhan nggak masuk? Dia nggak lolos dalam 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 emosinya ya kan. Jadi ya kalau saat ini kita masih bisa ngumpul di sini ya kan, saling ingetin, ya yang diingetin pakai kepala dingin ya kan, yang ingetinnya juga memberikan dengan penuh kasih gitu kan. Kenapa? Karena kita udah lama ya di sini ya, udah hampir 2 tahun nih kita ngumpul di sini kan. Minimal kita bisa udah tahu lah karakter masing-masing gitu. Dan kita semua pengen bareng-bareng finishnya bareng gitu, finishnya finish strong semua di tanah Kanaan, kita semua bareng gitu kan. Bergandengan tangan kita bisa masuk ke tanah Kanaan bareng-bareng ya, saling nguatin semuanya. Satu dengan yang lain. Pasti manusia itu emang harus ada yang reminder gitu kan. Nggak mungkin manusia kalau misalkan tidak pernah ada reminder ya kan. Kadang yang udah pakai reminder aja juga bisa bisa lupa gitu kan.
di reminder aja masih bisa nggak dikerjain, ya kan? Ya, itu aja sih yang bisa saya sharingin, bahwa perjuangan kita biarlah ini menjadi satu buah eh, ultra maraton ya, kalau saya bilang. Dipencet sama Lukas. Nah, Loh, rupanya nyala lagi. Guanya udah selesai, dinyalain lagi gitu kan. yang penting bukan dendam pribadi aja ya gitu ya. Nggak tahu. Dendam pribadinya gua nggak ngerti dah. Ya, gitu aja sih, Bro, Bro Yudi. Thank you. Ya, makasih Pak Simon. Silakan selanjutnya Pak Lukas mau sharing duluan. Ya, terima kasih teman-teman. Sorry, tadi seperti kata Simon tadi, kadang-kadang kita sudah ada alarm aja, kadang kita lupa gitu kan. Ternyata saya tidur, handphone saya di bawah. Tiba-tiba jam pagi jam 6, aduh mati. Ya itu tadi, sama persis ya. Jadi terima kasih, saya agak terlambat tadi. Dan terima kasih banyak Pak Sur Riset ya, diingatkan terus bahwa kita dalam perjalanan tadi seperti kata Simon juga sama persis lah. Dalam perjalanan ini kita harus hati-hati ya. Jadi banyak jalan yang terjal, banyak jalan yang eh, menjebak gitu ya. Menjebak itu ya, cuman ya saya sih ingin hanya ini info, ya saya berterima kasih ya kita bisa dapat divisi ini benar-benar ini, ya saya hanya bisa ngomong ini istilahnya titik balik saya kan, titik balik saya di situ, dan saya nggak ada visi ini mungkin saya sudah bisa gila gitu kan, nggak bisa mati karena di sini kita ditempa terus, dan selama 2 tahun kita ikut VCI ini itu banyak sekali ujian-ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita ya gitu. Dan ya puji Tuhan sih sekarang udah, bukan sekarang ya, jadi sampai saat ini sih bisa menjaga hati lah. Jadi kita harus bisa menjaga hati kita, bagaimana itu tadi, begitu kita ada kesalahan nggak apa-apa gitu, kita ada salah memang kita wajar, kita namanya manusia pasti ada kesalahan gitu kan. Yang penting kita begitu ada kesalahan ya kita harus segera sadar gitu kan ya. Dan itu yang seperti saya sampaikan minggu lalu ya. Situ kan saya sedikit gitu kan. Begitu saya ada salah besar gitu kan ya. Saya langsung telepon Pastor Yosef telepon dong. Gitu kan. Aduh, saya melakukan kesalahan pastor gitu kan. Pokoknya bagaimana ini gitu. Jadi istilahnya saya langsung telepon beliau gitu kan ya, diberi pengarahan. Jadi dalam perjalanan itu karena kita pasti juga tersandung gitu kan. Ya itu tadi yang penting kita harus ingat ya kan, kembali ke jalan yang benar ya, dan itu pertahankan sampai kita di titik darah penghabisan. Ya itu aja sih. Terima kasih Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Lukas. Silakan selanjutnya Ya, Pak Pak Pastorius, Yudi. silakan. Ya, saudara, thank you buat Pak Yusuf ya, Esther, untuk jebakan rohani. Nah, kalau yang saya pakai sering dulu, itu istilahnya gini, Pastor. Memulai dari daging, dengan roh gitu ya. Dari roh, tapi mengakhiri dengan daging, ya kan? Sama aja lah ya. Jadi, yang anti klimak, artinya tadinya menyala-nyala pelayanan, akhirnya nggak pelayanan. Itu banyak. Bahkan teman saya full timer yang jadi mualaf itu ada Pak Yosef. Ya, dari preman bertobat, dari bandar narkoba bertobat jadi full timer, jadi pendeta, hebat, dipakai. Sekarang mualaf gitu ya. Itu nggak sedikit, beneran. Itu nggak sedikit Pak Yosef. Teman-teman seangkatan saya full timer di GB Gajah Mada di kota. Ya, itu sampai ya maaf kata eh, balik lagi ke sebagai bandar, sebagai messenger untuk kirim narkoba itu ada. Itu sih gila ya. Karena kita udah mengecap kasih karunia sebetulnya dari Tuhan, udah tahu anugerah Tuhan, tapi bisa balik ya saya nggak ngerti.
Tetapi yang Pastor Yosef dikasih ayat ya Pak ya, jangan menyangka bahwa kita itu kuat. Ayatnya di mana tuh Pastor Yosef tadi tuh? Yang Paulus bilang tuh saya lupa Pastor. PPT-nya sudah saya share Ya, di ya intinya jangan sampai kita sendiri juga merasa kuat, tetapi ternyata kita rapuh, saudara ya. Itu saya senang banget bahwa kita harus berjaga-jaga dan berdoa, tetap kita berusaha untuk diterima Tuhan. Nah kemarin di TLA, GBI, TLA, The Living Altar, di mana saya membantu gitu ya, untuk perintisan. Saya itu lagi berdoa karena grup yang pertama yang join sama saya, itu orang-orang yang asik-asik, yang penting asik, masih gedek-gedek Pak, gitu. Tapi kencang dananya kencang, bantu gitu ya. Dan tetapi kalau disuruh kegiatan gereja, kalau mereka bilang ah nggak cocok, nggak enak gitu ya, liburan, mereka liburan sendiri, Pastor. Sampai gereja bisa libur gara-gara mereka nggak hadir semua. Ini kan orang gila gitu ya, ini si gila gitu ya. Saya sampai kaget gitu ya. Ayo libur aja ya. Kita mau ke puncak. Hah? Oh, oke oke baik. Saya bukan gembalanya ya. Yang gembala kan bukan saya. Gembalanya kan ada lagi. Saya kan hanya staf penggembalaan. Saya tanya gembala, gimana Pak Gem? Ya sudahlah Pak Yus, mau gimana lagi kalau kita paksain nggak ada orang. Itu satu ya. Sampai saya berdoa Tuhan kirim jemaat baru, jiwa-jiwa baru, pengerjaan. Tuhan kirim Pak Yosef. Tuhan kirim yang sebanding sama-sama sekelompoknya mereka. Jadi kalau yang ini si A, kelompok si A yang masih godek-godek libur, si kelompok B yang masih haleluya puji Tuhan jalan. Yang dasarnya istri saya ngomong begini nih, saya tutup di sini. Pak, lu kan sebagai staf penggembalaan, ingetin. Nono yang kelompok si A itu kalau ngerokok, nge-vape, jangan depan gereja ya, jangan di halaman ya. Lu itu inget ya, dia staf penggembala kamu. Tapi kalau sampai kamu nggak ingetin, waduh ada jemaat baru, jiwa baru, pengerja baru, bisa kejang-kejang tuh ngeliat orang ngerokok tuh ngepip di pelataran gereja di halaman. Si Boni baru ngomong gitu Pak Yusuf, baru ngomong begitu. Itu hari Kemisnya saya masih ingat banget. Jumat kita habis komsel Pak ya, habis komsel ada gembala, hadirat Tuhan kuat, keluarlah yang kelompok si A, ngepip Pak, set ngepip ya. Ngepip sambil ngumpet-ngumpet ya di bawah tiang. Yang kelompok B, yang rohani banget, yang radikal banget, tiba-tiba dia berdiri kok bawa asap ya, bawa rokok ya, kok bawa vape gitu kan ya. Ternyata di sampingnya lagi ngopok. Oh dia cubit tuh yang rokok dia cubit. Lu ya masih ngerokok ya. Waduh, sudah ketemu di situ. Nah saya cuma tutup begini. Saya bilang, aduh gimana ya baru mau ngingetin. Kalau ngerokok di rumah aja lah, ngepip di rumah aja. Saya pulang, saya telepon yang nomor B itu, yang Cici nomor B. Cik, gimana tadi? Ah, nggak apa-apa lah Pak Yas. Saya tahu, saya juga nggak sempurna, saya juga orang berdosa. Saya juga baru dari zona nyaman untuk belajar melayani kembali. Jadi no problem Pak Yos. Yang penting kita jaga hati, rangkul dia untuk dibawa ke kebenaran. Saya nggak mau menghakimi. Saya cuma kaget aja, gila, masih ngerokok ternyata masih ngepip. Nah, waktu dia ngomong gitu, saya bilang puji Tuhan. Haleluya. Sabar ya, Cik ya. Bagian kita mengingatkan saja. Ya, Tuhan berkati Pak Yosef atas peringatannya buat kita semua. Ya, terima kasih Pastor Yos. Silakan selanjutnya, Pak Mardi, silakan. ya sebentar Shalom, ya. selamat pagi semuanya. Pagi Pak Mati, minta waktu 5 detik. Itu kalau orang-orang yang suka menggantikan ibadah dengan ke puncak itu sebenarnya dia lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Dia kan lebih tinggi dari posisinya di kita kan. Ya, lanjut. Ya, terima kasih Pastor. Terima kasih Pak Yudi. Sebelumnya minta maaf telat bangunnya karena kecapean ya. Tapi tadi saya baca PPT-nya tentang mulai dengan roh dan tapi tidak bisa mempertahankan iman ya dan mengakhirinya dengan daging ya. Kalau kita belajar dari Saul, orang yang luar biasa sebenarnya ya, dipilih langsung loh sama Tuhan ya. Tapi tadi dikatakan kecemburuan, ketakutan, dan kegelapan menjadi akhir dalam hidupnya ya. Nah, ketika kita mulai cemburu,
dengan orang yang ada di sekitar sekitar kita, maka siap-siaplah kita akan diselimuti oleh ketakutan. Dan akhirnya kegelapan menjadi bagian kita. Dan cara pandang kita dengan Tuhan juga tidak boleh salah menurut saya ya. Yudas tidak bisa menyelesaikan imannya karena salah persepsi terhadap Tuhan Yesus ya. Mesias yang dia pandang ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Ya mungkin dalam pengiran kita dengan Tuhan, harapan kita mengecewakan. Harapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Akhirnya kita tidak bisa mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Kalau kita belajar dari Yudas, dia kecewa ya. Harapan dia menyerahkan Yesus itu kan biar di titik terakhir itu terjadi pemberontakan besar ya. Malah Tuhan Yesus menyerahkan diri. Aduh, kok nggak sesuai dengan bayangan dia? Wah, akhirnya ya udah gantung diri aja. Hati-hati dengan apa yang kita pandang, apa yang kita harapkan ternyata tidak sesuai ya. Nah, minggu kemarin kan kita berbicara tentang badai ya. Badai, banyak sekali badai-badai yang akan menghampiri hidup kita ya. Dan bahkan kerohanian kita loh. Ketika itu datang dalam kehidupan kita, bisa aja kita menjadi murtad ya, meninggalkan iman kita. Banyaklah kita bisa melihat orang-orang yang akhirnya meninggalkan imannya. Tapi kita harus belajar dari Paulus ya. Walaupun 3 kali permintaannya tidak dikabulkan ya. Dan jawaban Tuhan Yesus sebenarnya mengecewakan ya. Mengecewakan bagi manusia sebenarnya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahan itulah. Justru dalam kelemahan itulah loh. Seharusnya kecewa ya. Tapi dia malah, kalau kita baca ujung hidupnya berkata, aku mengakhiri pertandinganku dengan baik. Wah, luar biasa. Itulah yang menjadi pegangan hidup kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun gunung itu tidak berpindah, disitulah iman kita diuji ya. Gampang sih kita berkata iman kita kuat ketika gunung itu berpindah ya. Tapi ketika gunung itu tidak berpindah, nah disitulah kita diuji apakah kita masih tetap setia. Terima kasih Pastor Yosef untuk PPT-nya yang sudah saya baca. Sangat bagus. Mungkin suatu hari saya boleh izin untuk saya gunakan. Terima kasih semuanya. Bayar royaltinya dulu. Ayo lanjut. Terima kasih Pastor. Terima kasih Pak Mardi. Silakan Pak Oki. Shalom, selamat pagi. Ya, Shalom, Pak Oki. ya terima kasih Pastor Yosef. Luar biasa. Saya jadi dapat ternyata saya aja masih mencintai kenyamanan gitu. Saya juga masih gitu. Tapi jauh lah kalau lihat kayak tadi perbandingan sama Paulus ya. Paulus tuh bener-bener ikutin apa yang seperti Tuhan gitu. Bener-bener dia ikutin gitu. Kalau saya kan beda itu. Saya juga harus belajar sih ya sama seperti Rasul Paulus juga memberikan teladan, dia nggak ngejar kenyamanan tuh. Tapi dia juga waktu itu rajin sekali ya memberitakan Injil. Terus dia tadi kan apa ya, tetereka apa tadi, berjuang sungguh-sungguh membayar harganya. Itu luar biasa. Ya layak lah istilahnya. Dia sampai seperti itu. Kalau saya jujur ya, kadang masih suka ngejar kenyamanan, masih pengen duit banyak gitu, punya berapa digit, terus ingin jalan-jalan gitu. Sama, Pak Oki. Nah, Sama saya juga. gitu. Aduh, kalau ngelihat Yesus gitu ya, waduh, dia padahal kan bisa lah kalau mau hidup nyaman juga gitu. Kayak agama-agama di seberang sana kan ya kayaknya pemimpin itu dihormati gitu, dicium-cium gitu. Wah, gitu. Kayaknya beda sekali gitu. Padahal Yesus layak kok bisa gitu tinggal dalam kenyamanan, tapi dia nggak mau. Bukan nggak mau ya, dia memilih jalan yang lain gitu. Bahkan ya dikejar-kejar lah gitu. Nggak nyaman lah, kerjanya sibuk terus kayaknya sampai endingnya gitu. Waduh, apakah kekristenan seperti itu? Saya bayangin ya, kalau saya hidup pada zaman Paulus, kayaknya saya nggak akan pilih jadi orang percaya kayaknya. Ngeri kayaknya gitu.
Kalau zaman sekarang kan beda. Saya dulu awalnya masuk ke Kristen kan beda. Wah, hidupnya nyaman, sukses, kaya. Nah, itu oke. Siap, mau nih. Enaknya, ini benar. Lagu-lagunya asik gitu kan. Keren gitu. Itu hiburan gitu. Entertain. Nah, ini boleh nih. Nah, tapi kalau saya ngebayangin ya tadi, waduh, kayaknya waktu zaman Paulus tuh sedikit loh orang mikir dua kali loh. Saya mau gitu, ujung-ujungnya mati itu disiksa gitu. Dikasih makan ke itu kali ke binatang gitu. Nah, itu tapi kekristenan itu sih yang sebenarnya ya. Jadi saya lihat iya benar ya. Kalau ada dua golong, ada apa? Ada golongan lah ya kayak tadi kan yang Pak Yos cerita ada yang bisa atur gitu kan saya mau ke puncak deh minggu ini ya tapi Tuhan kan sampai detik hari ini kan biarkan gitu ya. Ada golongan yang seperti itu ada yang benar-benar kerja keras ada. Wah, saya ini benar-benar ya. Saya jadi diingatkan nggak bisa loh. Saya jadi takut juga ya. Harus hati-hati nih. Kristenan itu ya bukan soal kenyamanan, tapi bagaimana meneladani Tuhan, kayak Rasul Paulus terus memberitakan Injil, siap menghadapi tantangan. Kadang-kadang saya aja lihat dikasih kesulitan, wah kayaknya bakal ada kekeringan, kayak udah mulai jiper gitu kan. Waduh, tapi kan kalau di sini saya dikasih tahu, tetap mesti mesti tetap nggak takut gitu menghadapi itu, terus memberitakan Injil karena ya emang itu yang udah Tuhan kasih lihat ya, Tuhan berikan teladan. Kalau di panjang sejarah Alkitab juga, ya pokoknya harus tetap ikut sama teladan mereka lah. Walaupun saya ngeri juga sih, karena kan Tuhan juga ingatkan banyak yang dipanggil, ternyata sedikit yang dipilih gitu. Kita semua dipanggil, tapi diingatin nanti jangan sampai tidak terpilih itu ngeri, ngeri, ngeri. Jadi diingatkan. Terima kasih, Pak Yosef. Thank you. Next, selanjutnya. Ya, Ya, terima kasih Pak Oki. Pak Andi, silakan Pak Andi. Pak Yudi, boleh saya duluan? Oh ya, silakan. Sorry, bentar lagi udah berjalan soalnya. Makasih Pak Yosef atas firman Tuhan ya. Buat saya simpel aja sih. Kalau mau mengakhiri pertandingan dengan baik, artinya harus ikut pertandingan sampai akhir. Mata kita mesti selalu lihat paling akhirnya, jangan pernah berhenti, apalagi melipir tengah jalan gitu. Berhenti tengah jalan, jangan sampai ya. Saya harap saya bisa konsisten, kita semua konsisten sampai akhir. Yang itu aja dari saya mungkin. Ya, makasih Pak Niko. Singkat pada jelas. Jalan kemana tuh Pak Niko? Ziarek, Pastor. Hah? Ziarek ke Rangkas Bitung. Oh, iya. Tuan peserta. Yuk, lanjut ya. Silakan Pak Andi. Ya, makasih Pak Yudi. Makasih atas khotbah dari Pak Pastor Yosef ya tentang jebakan rohani. Aduh ini kayaknya ini bagus banget gitu karena kadang-kadang saya pribadi ya hanya udah merasa rohani tuh udah mendekatkan diri tuh kadang-kadang juga hati tuh pemikirannya ingin memanfaatkan itu gitu ya kita jadi terjebak di situ jadi seolah-olah kita rohani orang percaya terus kita eh, di dalam pikiran kita kan nggak selalu ini ya selalu ada pilihan gitu pilihan kita hidup mau benar atau nggak benar kan pilihan kita itu dan yang tahu ya diri kita pribadi sedangkan dari luar kan orang hanya mengetahui kita wah udah kayak udah sungguh-sungguh begitu ya itu padahal jebakan rohani tadi itu kadang-kadang dengan eh, sampul kita ini seolah-olah orang percaya bahwa kita udah benar di hidupnya begitu. Sebenarnya sih kalau kehidupan sehari-hari sih saya berasa masih banyak hal yang ini ya kayak mencobai Tuhan gitu kadang-kadang minta mujizat kayak apa kayak gitu loh ke Tuhan tuh supaya meyakini saya lagi terus supaya saya bisa setia kayaknya kayak nggak ada pegangan gitu maksud pegangannya dalam arti itu pegangan kayak perhatian Tuhan tuh ke saya tuh apa sih gitu sebenarnya Tuhan ada gak sih di saya ada gak sih di hati Tuhan gitu ya sebenarnya sih emang itu jawaban yang tidak perlu dijawab gitu tapi itulah keyakinan diri sendiri tuh kadang-kadang menyaksikan itu karena merasa kok itu biasa-biasa aja padahal kita sudah ini gitu ya mungkin malah banyak orang yang
kalau kita bisa hidup biasa-biasa aja mending ya. Kalau mereka yang susah yang ini udah benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan masih begitu itu lebih parah lagi. Nah, ini kita yang udah saya pribadi yang udah dikasih kehidupan udah enak, udah lumayan lah gitu ya, tidak menyusahkan, tapi masih aja ingin mencoba itu. Ya itu sih yang saya rasain cuman perlu ke apa ya keyakinan makanya dengan ikut ini juga saya berterima kasih ya eh, mendapat dukungan apa pengalaman-pengalaman dari teman-teman juga. Dan yang jelas tadi sih sudah mewakili semua sih, udah semua pasal curhat seperti dalam hati saya juga itu. Ya saya rasa itu aja, Pak Yudi, makasih. Dan Ya, berkati. makasih Bang Yudi. Pak Freddy, silakan Pak Freddy. Selamat pagi semuanya. Ya, Pagi. jujur kalau untuk masalah iman sih saya masih turun naik, masih berproses juga. Tadi PPT dari Pastor Joseph itu bagus sekali, mengingatkan ya supaya kalau misalkan sudah dalam kondisi baik, tidak terlena, jangan sombong, dan kalau misalkan dalam kondisi sulit juga tetap percaya, tetap beriman. Kan biasanya godaannya di situ ya. Saat sulit saya tetap beriman, tetap percaya, dan tidak sombong. Dan kalau laki-laki itu godaannya biasanya di harta, tahta, dan wanita. Bahkan seorang imam Katolik yang memiliki 3 kaul, kemiskinan, ketaatan kepada hierarki yang lebih tinggi, dan juga kemurnian, kadang-kadang masih ada juga yang balik lagi jadi orang biasa ya, yang tadinya pastor balik lagi jadi orang biasa karena kepincut dengan lawan jenis. Ya itu sulitnya untuk menjaga supaya tetap lurus. Ya, terima kasih Pak Joseph, kita jadi harus diberhati-hati lagi. Buat yang awam juga. Tetap tidak seperti Saul, tidak sombong, merasa bisa, dan ya hati-hati juga dengan berkat yang sudah diterima awalnya ya, harus tetap dijaga ya. Seperti dari Salomo. Ya sangat menguatkan sih, sangat mengingatkan juga supaya bisa berubah jauh lebih baik lagi. Tetap harus belajar beriman dan tetap harus belajar bersyukur. Terima kasih semuanya. Semangat. Ya, terima kasih Pak Freddy. Silakan Pak Heru atau Pak Abraham. Halo, selamat pagi. Terima Halo Pak kasih. Heru. Ya, buat firman hari ini memang sih belajar lebih lagi untuk mempertahankan apa yang Tuhan sediakan itu memang tidak mudah sih. Apalagi yang sudah dilewati pun untuk jadi tetap menyala itu memang tidak mudah. Karena setiap angin sepoi-sepoi yang ada itu kan kenyamanan atau apapun itu seringnya kan tanpa disadari bikin nyala api itu agak redup dan bisa terbawa arus sampai padam juga. Ini sih yang mengingatkan saya untuk berjaga-jaga setiap apapun yang sedang dikerjakan untuk tetap bisa praktek apa yang Tuhan mau, tujuan apa yang Tuhan berikan di dalam hidupku dengan keluarga yang di sini, dengan orang tua yang selalu mengasihi saya lebih besar daripada saudara-saudara lain, dan sama adikku yang paling kecil juga sih, yang diandalkan. Seringnya berkata yang diandalkan karena yang bisa mengerti apa yang orang tua inginkan. Tapi ya kembali lagi sih, tetap bisa berjalan sesuai kehendak Tuhan juga dalam keluarga, dalam pelayanan juga. Itu sih yang aku tangkap. Dan aku sih punya teman, cerita sedikit sih, teman itu dia cerita sendiri bahwa dia itu kan sekolah Alkitab, tapi karena dia mencari pasangan sana sini, ya akhirnya keluarganya itu ambilnya keluarga yang Muslim, Muslimnya yang oke. Dan
sebetulnya ya pasangannya pun juga kerjanya di gereja Katolik dan mengenal firman juga gitu. Sama-sama sebetulnya dua orang ini mengenal firman. Tapi ya dia juga mengakui bahwa dia anak yang terhilang. Mau kapan kembali ke mencari jalannya Tuhan ya belum tahu. Tapi masa harus meninggalkan keluarganya yang sudah dibangun gitu sih. Kadang ya pimpinan saya itu cerita sama orang itu, kembali ke Kristen aja. Nah, tapi kan tidak frontal seperti itu, ada faktor-faktor yang lain yang istilahnya dalam keluarga besarnya dia itu gimana juga kan harus diketahui juga, tidak semudah itu aja sih. Ya, terima kasih Pak Heru. Pak Abraham, udah bisa share? Izin, ada satu lagi Pak. Pak Abraham aja nih yang belum nih. Selamat pagi, shalom. Shalom. Pagi. Saya sharing mungkin mengenai ini aja ya. Nggak boleh sombong. Kalau kita udah diangkat Tuhan, udah diberkati Tuhan, jaga hati. Kadang banyak hal yang menyebabkan saya pribadi sih. Kadang masalah diangkat, tapi kadang jaga hati ini misalnya ditegur, diingatkan, atau ada suatu hal yang yang membuat saya tersinggung, kadang diingatkan, yaitu saya belajar untuk tidak boleh sombong. Itu mungkin ya yang saya dapatkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abraham. Ya, udah semua ya. Barangkali ada yang mau kasih tambahan, Pak Pastor Yosef? Kalau saya tidak ada tambahan, cuman praktek. Itu aja. Ya, supaya tidak jadi ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pinter berdebat, tapi lupa praktek, ya. Terima kasih, Pastor Yosef. Ya, saya sedikit aja sih. Ini perlukan bagi diri saya, sikap hati saya mau taat pada firman. Taat melakukan itu tunduk, meskipun berat melakukan ya harus dilakukan. Ya jangan sampai lengah, karena setiap saat itu ya iblis berkeliling gitu ya, keliling. Kita mau ikut yang mana? Ya tetap bertekun dalam firman. Firman itu digunakan bukan untuk menghakimi orang lain, tapi mengoreksi diri saya dulu. Saya sudah melakukan atau belum? Ya, terima kasih sudah sharing semua. Pak Mardi bisa tutup doa? Bisa, Pak. Nah, ya, Pak Mardi. Mari saudaraku semua, kita mau satukan hati. Kita mau akhiri doa pagi kita ya. Mari kita berdoa. Puji dan syukur hanya bagimu, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bangga ya Bapa, punya pengenalan akan dirimu yang baik, sehingga kami percaya kami akan mengakhiri pertandingan iman kami dengan baik ya Tuhan. Jika ada keraguan, jika ada intimidasi yang berusaha mengganggu kami, yang membuat iman kami goyah, kami mau patahkan kuasa itu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah apa yang kami imani, apa yang kami pegang, kami percaya Tuhan, itu akan membawa kami kepada kerajaan kuasa dan surga yang mulia yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Pastor Yosef yang sebagai pemimpin kami yang sudah membagikan firman bagi kami, untuk kami bisa boleh semakin kuat dalam mengiringi Engkau ya Tuhan. Dan berkati kami semua para priamu ya Tuhan, di mana pada hari ini kami akan datang ke gereja kami masing-masing untuk kami beribadah dan menyembah Engkau ya Allah. Bila melalui kehidupan kami ya Tuhan, Engkau dimuliakan dan dibanggakan. Kami
Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati hidup kami. Silakan Pastor Yosef. Mari saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa dan putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Berkat persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Berkat yang membuat tubuh kita sehat, rumah tangga kita dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung, kita jadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan, iman kita terus bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan, diberkati di bumi, diberkati di surga. Dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam kerajaan surga dan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima berkat ini berkata, amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Semuanya. Ya Pak Yudi, thank you semuanya. Happy Sunday. Terima kasih semua. Terima kasih. Amin. Amin.